Halo YouTube, halo teman-teman semuanya, kembali lagi di kanal Sabda Desa. Dan di video kali ini kami akan bercerita tentang sebuah pertanyaan yang sering kami dapatkan di berbagai kanal media sosial, baik itu di Twitter maupun di Instagram, tentang apa saja izin yang harus diurus ketika kita ingin mendirikan Taman Bacaan Masyarakat atau TBM. Baik, mungkin kami akan memulainya dari lingkungan yang paling bawah. Yang diperlukan adalah kita tentunya perlu berkomunikasi dengan pemangku kebijakan di sekitar kita, seperti RT, RW, atau kepala dusun. Itu tentu penting. Jadi kita harus ngomong dulu ke mereka, Pak, Bu, kami punya niat, kami punya program ingin mendirikan taman bacaan yang kegiatannya nanti ada ini begitu. Nah, dari situ nanti kita akan mendapatkan izin begitu. Apakah izinnya itu selalu tentang mengizinkan, selalu tentang ketika tidak ada izin itu nanti kita tidak bisa berkegiatan? Tentu saja tidak. Tetapi izin itu lebih bagaimana kita mendapatkan pengakuan dari pemangku kebijakan di sekitar kita. Izinnya itu seperti izin kegiatan, bahwa mereka, para pemangku kebijakan itu mengetahui tentang kegiatan kita. Mereka menyetujui kegiatan kita. Dan mereka paham ada kegiatan kita. Itu dari tingkat yang paling bawah. Nanti biasanya juga kita perlu mengajukan izin ke kelurahan begitu. Sama izin kegiatan juga yang intinya seperti itu. Lalu kemudian kalau kita naik lagi akan ada izin yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan. Karena kan taman bacaan itu kan kegiatan pendidikan. Jadi izinnya itu nanti izin operasional dari Dinas Pendidikan setempat. Atau di beberapa daerah seperti di Sleman contohnya, itu nanti juga bisa mungkin berkolaborasi atau meminta izin ke Dinas Perpustakaan. Karena taman bacaan itu juga sebuah perpustakaan komunitas kalau disebutnya ya. Jadi di beberapa daerah mungkin akan berbeda, bisa hanya ke Dinas Pendidikan saja atau juga ke Dinas Perpustakaan atau perpustakaan daerah. Nah, itu nanti tergantung dengan kebijakan daerah masing-masing. Nah, itu yang izin-izin sederhana yang perlu diurus terlebih dahulu, yang urusannya adalah dengan dunia birokrasi. Secara hukum juga ada satu izin lain yang harus diurus, terutama ketika teman-teman pengelola taman bacaan ingin mengikuti berbagai kegiatan atau perlombaan, terutama yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Republik Indonesia. Ada satu syarat, yaitu mempunyai akta notaris. Akta notaris itu kalau kita bikin itu ada di kisaran harga 500 sampai 700 ribu. Itu untuk harga di Jogja. Mungkin di daerah teman-teman mungkin berbeda, kami tidak tahu, tetapi kisaran harganya seperti itu. Itu nanti adalah semacam pengesahan, surat pengesahan tentang adanya organisasi kita, bahwa organisasi kita mempunyai badan hukum sederhana berupa akta notaris atau akta pengesahan begitu. Nah, itu juga diperlukan untuk beberapa hal tertentu, seperti ketika kita ingin mengajukan bantuan ke Kementerian Pendidikan Republik Indonesia, itu contohnya. Tetapi kalau di tingkat-tingkat bawah biasanya jarang ditemukan sebuah persyaratan bahwa ketika taman bacaan masyarakat ingin mengikuti sebuah program atau sebuah kegiatan harus punya akta notaris. Itu jarang ditemukan. Tetapi kami juga kadang menyarankan bahwa sudahlah, kita tidak usah terlalu berfokus ke izin terlebih dahulu, tetapi bagaimana kemudian kita mencoba dulu, kita bergerak dulu, kita memulai dulu langkah-langkah kita dirikan dulu taman baca, kita lakukan sosialisasi dulu ke masyarakat, kita coba untuk menawarkan kegiatan-kegiatan dulu ke masyarakat sekitar kita. Karena kami melihat bahwa sebenarnya begini, izin baik itu di tingkat RT, RW, kelurahan atau desa begitu, bahkan ke kabupaten, itu sebenarnya tidak akan terlalu berdampak pada kegiatan kita. Tidak artinya bahwa hanya karena teman-teman punya izin kegiatan, hanya karena teman-teman punya izin dari birokrasi setempat, kemudian taman baca teman-teman bisa berkembang, bisa mendapatkan banyak pengunjung, bisa membuat kegiatan-kegiatan yang hebat. Tidak,
Tentu itu semua tergantung ke kreativitas kita. Bagaimana kita menyediakan kegiatan, itu tergantung ke niat kita. Apakah kita kuat dengan niat kita untuk mengabdi ke masyarakat. Kembali ke hal-hal seperti itu. Dan itu tidak ada kaitannya dengan izin. Jadi saran kami lewat video kali ini adalah ketika ada teman-teman yang ingin mendirikan taman baca, mari kita dirikan saja, kita mulai dulu, kita jalan dulu sambil sosialisasi pelan-pelan. Ketika nanti sudah mulai bergerak, sudah mulai kelihatan hasilnya, sudah mulai kelihatan bentuknya, baru kita mengurus izin itu. Atau bisa juga dibalik, ketika kita ngurus izin itu pas kita ingin ikut sesuatu. Katakanlah bahwa taman bacaan teman-teman ingin mengikuti lomba, lalu kemudian dibutuhkan izin. Nah, itu biasanya akan lebih cepat keluarnya daripada di momen-momen tertentu. Begitu. Tetapi terlepas dari taman bacaan teman-teman itu akan mengurus izin atau tidak, akan mempunyai izin atau tidak, yang penting adalah bagaimana kita berkomunikasi dengan masyarakat di sekitar kita supaya semuanya tentu bisa berjalan dengan nyaman, dengan enak, begitu tidak ada pertentangan satu sama lain, dan itu tidak selalu harus diselesaikan dengan surat izin, tetapi dengan sebuah komunikasi yang menyenangkan, dengan publikasi, dengan cara kita berbicara kepada masyarakat di sekitar kita. Intinya begitu saja. Pokoknya untuk teman-teman yang ingin mendirikan taman bacaan masyarakat, semangat selalu dan semoga dilancarkan. Apabila kalian mengalami kesulitan, boleh tinggalkan komentar di bawah. Nanti akan kami bantu sebisanya, atau juga bisa menghubungi kami di sosial media kami, di Twitter @desabersabda ataupun di Instagram @perpuslegongan. Terima kasih bagi yang sudah menyaksikan. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan juga share. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Tapik.